Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, bersama saya Izu Muslimah di Nupas News. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Desa, yakni Bapak Nur Badri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah jika baik ya Pak. Nah, kali ini saya akan berbincang mengenai penanganan COVID-19 di Desa Pasuruan Lor ini Pak. Ya, Nah, seperti yang kita tahu ini kan COVID masih mewabah ya Pak di Indonesia, dan juga penanganannya masih terus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Nah, apa sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasuruan Lor ini Pak? Alhamdulillah di Desa Pasuruan Lor ini dari skala data COVID yang dilaporkan dari Kecamatan Jati, alhamdulillah di Desa Pasuruan Lor zonanya zona rendah. Yeah. Nah, ini kan juga ada istilah PPKM berskala mikro Pak. Nah, apa sih Pak itu PPKM berskala mikro? PPKM itu ya yang terakhir ini harus berskala mikro. Alhamdulillah Desa Pasuruan Lor sudah melaksanakan yaitu posko kampung siaga yang kita letakkan di Desa Pasuruan Lor. Kemudian saya membuat posko Jogotongo mulai dari RW 1 sampai RW 12 sudah saya kasih banner, dan juga posko di tempat itu adalah di pos kampling untuk mendata, yaitu ada kejadian kecil dan juga besar, khususnya dari terdampaknya COVID-19 ya, dari pengurus RT, RW, begitu relawan juga ada. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan bahwa ini skalanya kecil dan ada Jogotongo ya Pak. Iya. Nah, bentuk konkret dari Jogotongo itu apa sih Pak? Ya, bentuk Jogotongo itu dari gubernur, dari kepolisian Polda itu. Jogotongo itu memang benar sekali untuk meringankan mendata dari keluar masuknya dari warga sekitarnya di wilayah masing-masing. Terus apa yang dilakukan selama Jogotongo tersebut Pak? Selama Jogotongo itu ya memang aktivitas, ada tugas jogo setiap malam dan juga setiap harinya siang hari itu kan di posko di kantor balai desa. Dan kemudian ke depan ini dalam minggu ini akan saya melaksanakan, saya beri bahan untuk penyemprotan, yaitu untuk pencegahan itu, mengurangi supaya dari PPKM ini mudah-mudahan ya bisa sirna hilang dari musibah yang dikatakan COVID-19 itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, unsur apa saja sih yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini? Nah, unsur yang terlibat itu ya semua perangkat, ketua RT beserta pengurusnya, ketua RW beserta pengurusnya, dan juga BPD, kemudian ada warga yang mengikuti relawan juga. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, apakah warga di Desa Pasuruan Lor ini sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Ya, sudah semua. Apabila ada kegiatan berkerumunan, kemudian ada hajatan, pernikahan, sunatan, itu kita pantau, kita monitor, dan juga sebelum kita melaksanakan monitor itu dari yang mempunyai budget ke balai desa, saya arahkan harus pakai protokoler kesehatan. Nah, kalau seandainya nih ada warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, apakah ada sanksi tersendiri dari pemerintahan Desa Pasuruan Lor, Pak? Nah, kalau memang ada kejadian seperti itu ya memang harus kita tindak lanjuti. Misalkan sanksinya ya untuk apabila ada penindaklanjuti dari tugas gugus ya, kita harus memberi arahan, kemudian saya ya membenarkan dari tugas gugus itu. Kira-kira berapa nih Pak anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pasuruan Lor untuk penanganan COVID? Arahan yang terakhir ini yang ke arah penanganan PPKM ini dari pagu atau bantuan dari dana desa yang diarahkan ke desa-desa itu diambil 8%.
apakah sudah cukup Pak untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 Ya ini? belum tahu, kita kan kita belum bisa melaksanakan. Mungkin ya cukup dan tidak cukup ya dicukup-cukupkan. Oh, gitu ya Pak. Nah kita kan juga tahu nih Pak bahwa COVID-19 ini itu dampaknya cukup luas. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Nah menurut Bapak sendiri pertumbuhan ekonomi setelah adanya COVID-19 ini bagaimana Pak? Nah, mungkin saya tidak bisa menjawab. Mungkin dari jawaban pertanyaan dari Mbak ini ya mungkin orang tua panjenengan ya mungkin sudah turun. Akibat ada corona ini semua ekonomi yang menurun. Nah gitu. Ada saran untuk masyarakat di Pasuruan Nor khususnya? Saran saya sebagai kepala desa ya memang harus berhati-hati, waspada, yang dihimbau dari pemerintahan kabupaten maupun provinsi, kemudian pusat, ada 3M. 3M sekarang ditambah 5M. Gitu ya Pak. Saya ingin tahu satu lagi Pak, dan ini juga pertanyaan terakhir untuk Bapak. Ini kan kalau di Pasuruan Nor itu kan ada peristiwa Ratan Tengah itu loh Pak, yang berjualan dan membuat kerumunan. Nah itu dari pihak desa itu cara mengatasinya gimana Pak? Sedangkan dari warga sendiri kan mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan berjualan. Nah, saya sendiri sebagai kepala desa ya sebetulnya kasihan. Dari kasihan itu kalau memang ada aturan dari himbauan dari dinas-dinas yang terkait, khususnya kabupaten, kemudian ada anggota kepolisian, anggota TNI, kemudian tugas gugus. Di situ ada kerumunan yang liar. Artinya liar itu adalah jalan kabupaten. Kewenangan dari kabupaten itu saya tidak berhak untuk menindaklanjuti sendiri. Nah itu kewenangan dari kabupaten dan juga andai kata dibiarkan itu ya nanti dari mbak-mbak dan juga orang tua warga sekitar ini memang terganggu jalan aktivitas itu melewati jalan itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ya itulah pemirsa, wawancara kita hari ini bersama dengan Bapak Kepala Desa Bapak Nur Badri. Semoga informasi yang telah diberikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Izin Muslimah undur diri, sampai ketemu ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.